Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Dengan nikmat Allah kita bisa hidup, kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita buka kitab fikih juz 2. Juz 2 di akhir-akhir dari bab haji. Yaitunya tentang masalah berkaitan dengan kurban dan akikah dan lain-lain. Jadi di akhir bab 2 bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidul hurri qadiri tadhiyatin bidhibhi jiz'i da'nin lahu sanatun. Disunatkan, sunatnya adalah sunat takkid atau muakkad. Untuk siapa? Untuk orang yang al-hur, yang merdeka, qadiri tadhiyah, lagi mampu untuk berkurban. Ana disunatan, yaitu berkurban bidzibhi juz'i da'nin, dengan menyembelih juz'i da'nin ko kambing domba. Kambing domba tu nang gadang bulu banyak tu nak. Lahu sanatun. Umurnya adalah umur setahun kali itu. Au sakota sinatun, atau nalah tangga gigi. Walau qabla tamamiha, walaupun sebelum sampurno 2 tahun, tapi setahun, tapi lah tangga gigi. Nan kambing domba. Ya beda kambing domba mana? Bau bulu tabah tu. Dagingnya tabah tu. Nan dagingnya tabah tu mana? Dagingnya lebih soft daripada kambing. Lebih soft, lebih sehat, lebih. Tapi dia nak barana tu dah. Awak kambing. Au sani ma'zin, atau kambing nan tidak domba. Kaasil kalau kambing awak ku apa nama jenis itu? Kambing dari kampung-kampung. Kambing aja. Kalau domba tu bukan kambing. Model-model kambing tapi nya domba. Kalau domba tu bulunya tambah. Yang itu kayak di Australia kan, domba tu diambil bulunya. Musim dingin, musim apa tu dicukur.
tu selimut ada orang sele tu. Biri-biri baru. Biri-biri kalau dewa mungkin biri-biri itu yang Domba. bukan domba. Kalau domba umurnya setahun. Berapa tahun? Setahun. Setahun. Setahun tu lah kadang teman tak? Iya. Kalau dombanya lebih. Nah, kalau kambing biasa namakan domba au bakarin atau sapi lahuma sanatani atau umur 2 tahun itu. 2 tahun. Kalau kambing awak Kalau maksud sapi sapi harus 2 tahun. Kalau kurang nggak bisa ya. Kecuali kalau nan domba tadi atulah tangga gigi walaupun cukup setahun. Kalau untuk kambing nan di awak itu adalah 2 tahun. Jawi tak kata lo sapi 2 tahun lo tu. Au ibilin atau unta. Kalau unta lahu khamsus sittin. Kalau untuk unta tu anu tu 5 tahun. Biniyati udhiyatin dengan niat kurban inda dzibhin tatkala menyembelih au ta'yinin atau takalo awak lah maniaan menyatakan niat aku kurban awak kuah kalau bayam pitih berarti kalau seandainya awak kah mendabiah sesuatu mendabiah hewan kurban pada saat itu ya dunia hewan ni atau awak menyetoran pitih awak kah pengurus awak lah memasang ni awak niat kurban. Tapi jauh kalau nampak dah lain. Mungkin kalau lah nampak jauh aku pasang niat sekali. Kalau dia awak kan buat tuntunan doa, babacuan, dibimbing. Nah, wak rujuk ke belakang wak celiak ke dalam tentang menyatakan hukum kurban. Menyebutkan tentang hukum kurban. Yang menjadi asal dasar dijelaskan lo di dalam syarahnya tentang kurbanku tadi itu adalah surah Al-Kautsar. Maka dalam surah Al-Kautsar kata Allah Ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Itu satu dasarnya. Atau perintah Allah Ta'ala maka solatlah. Solat tu li rabbika karena Tuhanmu. Solat awak adalah karena Allah. Wanhar dan berkurbanlah. Kurbanlah celai adalah karena Allah. Lalu ada ayat yang lain. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah ay min a'lami dinihi. Itulah dijelaskan lo di dalam ayat lain. Hewan-hewan yang wak jadikan sebagai kurban itu tujuannya adalah min sya'airillah, untuk mensyiarkan agamanya Allah, atau dalam tafsirnya min a'lami dinihi, untuk memberitahukan atau mensyiarkan dari agama Allah. Itu termasuk salah satu dari tujuan dijadikannya hewan-hewan ternak tu untuk kurban. Alai adolo kato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lain. Kata Rasulullah sallam ma'amalu ibni Adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqihi dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azlafiha. Jadi tidak ada amal anak-anak cucu Nabi Adam pada hari nahar daripada beberapa amal yang lebih dicintai oleh Allah, tak lain adalah mengalirkan darah. Atau mengalirkan darah tu iaitu mengalirkan darah kurban. Karena kurban waktu nanti akan datang di hari kiamat.
Jadi banyak sekali yang menjadi dasar terkait dengan pelaksanaan kurban. Ada ayat Al-Quran, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya cikgu, Yo, kalau kurban itu kan memang sebaiknya jantan. yo. Seandainya jantan tidak memenuhi syarat, Hmm. tapi ada betina Hmm. sehat, bersih, gemuk, beragian lah. Gitu. Hmm. Nah, gimana tuh, Pak Anda? Gitu ya. Karena memang Islam tu menganjurkan suatu perintah itu ada nilai dalamnya. Bahwa kau disyaratkan hewan kurban tu jantan, karena jantan itu kan dagingnya nanti orientasian. Kalau nama tino itu adalah untuk pengembang biakan. Untuk beranak. Kalau seandainya induk iko waduduan dulu tentang itu. Karena memang kalau yang batino itu berpotensi untuk pengembang biakan. Lalu kemudian kalau seandainya awak punya hewan ternak, lalu kemudian awak mau korban dan jantannya tidak memenuhi syarat, lalu kemudian nan batinonya ada, kemudian dia memenuhi syarat. Kalau seandainya jantan ko tadi tidak memenuhi syarat dalam pandangan awak, lalu kemudian batino nado, apa perlu batino ko bisa dijual untuk dikembangan? Dia lebih diutamakan untuk jantan. Coba baca lihat nanti ada nak penjelasan sebenarnya yang disyaratkan itu adalah untuk dan jantan. Tapi kalau seandainya memang nak ada lain-lain, silahkan dan batino. Tapi jangan sampai dipastikan beko dan batino tu beko hamil, dicek dulu. Kalau hamil ko tidak memadai nanti kurban awak kalau untuk hewan-hewan ternak yang hamil. Makanya diutamakan itu adalah hewan jantan. Kalau nama tino, ilatnya adalah kalau seandainya ada lain-lain, itu kan awak harus memastikan tu apa memang nak ada lain-lain. Apalagi tak kini ko kan agak rawan dia, kini ko ada penyakit PMK kan. Nala jantan ko sakit sedoi. Kalau seandainya ada darurat kondisi seperti itu silahkan. Ya misalnya adona jantan umur belum cukup, atau ada yang cukup umur tapi dagingnya tidak memadai. Kurui. Sementara awak inginnya sapi korban itu memang yang bagus, ada yang betina tapi sudah 3 kali 4 kali dikawinkan tidak jadi gitu kan. Oh. Nah, jadi niatnya orang kan mau ditukar dengan yang bagus, yang produktif. Jadi ya itu dia awak ada orang kan misalnya ini awak ingin menukar sapi aku lah 3 kali sampai kali tidak namuah jadi sudah tu badannya gak kuat. Badannya kok gak kuat. Ya kalau dia nak produktif lah, kemudian jantannya nak dolo nanole tentu nak memadai, tapi yang dianjurkan itu adalah yang jantan, karena memang ada tujuannya kalau nak jantan ko tadi supaya tidak ada ketergantungan untuk pengembang biakan gitu. Itu maknanya. Utamakan yang jantan. Alternatif. Kalau kondisi tadi nyo istilahnya nak dona lain, kemudian cek lain nyo ndak lo produktif lain, ya silahkan. Jadi usia dan disunatkan sunat muakkad kurban disebutkan tadi adalah yang merdeka. Merdeka takawak ko merdeka gua. Tu alai qadiri tadhiyatin
mampu untuk berkorban. Mampu ko ukurannya. Mampu ko ukurannya Ekonomi apa ya dari segi ekonomi. Kalau bahasa awak standarnya yang sama je takah zakat fitrah tu artinya dari harta awak laba-labih mencukupi untuk berkorban, membeli seekor kambing lah cukup dan kebutuhan makan awak, kebutuhan keluarga awak sampai hari tasyrik, hari nahar, hari tasyrik memadai dan melebih tambah lilo kambing. Itulah dianggap mampu tu. Berarti tak boleh diutang lain atau nak tu misalnya awak ingin berkorban tapi awak utang kurang untuk korban dia kan? Kalau menurut ukurannya tu kan mampu, tapi kalau nyoba utang tu akan ada lo potensi kamu bayar lo dalam hari berikut. Kan ada lo tak kamu ada orang kampung awak berjulu-julu. Kan ada julu-julu dalam tahun kini, kemudian dan suai cici. Lalu kemudian tinggal beberapa kali julu-julu lain. Beberapa kali julu lain. Lalu kemudian kau rayu haji lah kamu suat lah gua. Nyon iya untuk korban. Dan nyon mampu untuk membayar tu nyon dalam hitungannya. Silakan. Tapi kemudian dengan nyon memaksakan diri untuk korban, anaknya nak makan, anaknya untuk biar berubah nak do. Itu namanya zalim lo tu. Jadi tak sah korbannya ya? Iya, zalim namanya, menzalimi diri sendiri. Karena nak memenuhi syaratnya. Karena disunatkan itu bagi orang dan mampu untuk berkorban. Ukuran mampu tadi adalah laba-labih dia untuk kebutuhan makannya sampai minimalnya tu sampai hari tasyrik lah. Sebenarnya piti sampai hari tasyrik itu laba-labih tapi nyetong lo dalam sekian lama sudah tulai. Tu cekil lah nama itu. Jadi batasan mampu itu. Jadi namanya adalah mustatiak mampu taluk deh untuk berkorban. Syariat mukasab itu orang yang mampu balabih daripada hajatnya dan hajat orang tangguhnya di hari Id dan hari Tasyrik. Kau ada penjelasannya. Siapa yang dianggap qadir atau mustati' wal muradu bihi ma yaqdiru 'alaiha fadilah min an hajatihi wa hajati mamnunihi yaumal Id wa ayyamit tasyrik. Jadi orang yang mampu itu adalah orang yang lai terpenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya bila tu di hari Id dan hari Tasyrik, di hari Raya dan hari Tasyrik, hari Nahar dan hari Tasyrik sampai tanggal 3 balik Zulhijjah tu terpenuhi balabiah tabali sudah tu kambiang lah silakan. Tu dia awak letak dia tu. Li'anna dzalika waqtiha ka zakatul fitri. Sungguhnya waktunya itu sama seperti zakat fitrah lah. Fa innahum istaratu fiha an takuna fadila an hajatihi wa hajati mawwanihi yaumal Id wa lailatihi. Kalau taka orang zakat fitrah kata katul aja tu. Terbalabiah dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya pada hari Id dan malamnya. Kalau sapi itu kan 7 kurang. Yo. Untuk satu sapi. Yo. Kalau awak sapi itu awak 6 orang ya batu. Ya biarlah berarti ada 2 dia dia tu kan dan 1 ekor sapi kambing itu kan istilah standar minimum manual atau nilai kurban Jadi kalau seorang singko aja win ada masalah. Ancak lah ya, tak ada layan dua. Artinya akan semakin banyak warga masyarakat yang membutuhkan itu mendapatkan daging kurban lah di hari kurban tu.
Dia kan istilah timbang aja kok. Jadi kan disunatkan di sikokwa bizibhi juz'i daknin. Sunatnya tu, sunat muakkadnya tu adalah seekor domba atau seekor kambing atau seekor lembu dari Jawi atau seekor untung. Itu mau seekor jadi, tapi kan nang ketek itu ketek juga. Kalau nang telok kambing, nang telok domba, nang telok Jawi, nang telok untung. Jadi memang ada disebutkan di dalam hadis atau penjelasan fikih bahwasanya di dalam satu sapi tersebut itu timbangannya 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Jadi kalau seandainya harapannya satu keluarga silakan saja satu sapi atau satu kambing. Tapi dia mungkin membiasakan dalam satu sapi itu 7 bergabung di dalamnya. Kalau bisa dipilih yang 7 itu yang terdekat. Dia kan terdekat dia satu surau dia kan. Kalau bisa boleh dia satu irisan keluarga lah. Tentu satu ekor Jawi itu kalau dia barang dia kakak. Tak ada dia kakak kau lah nama tu. Ada kakak sana ibu. Aku sanduang. Silakan aja bergabung. Kalau tidak siku kambing. Atau dia kan satu surau kau kan satu pengurus semuanya kan. Bisa bergabung di dalamnya. Lalu kemudian ada lain baranam contohnya kan tak kawari kampung lah 7 ekor seekor Jawi 7 orang dalamnya. Kira nak tak sampai dah 5 ya. Tinggal 2 lain. Boleh ada 2 itu lah je. Silahkan. Cak lah tu je. Boleh supaya untuk bisa terpenuhi standar 7 yang minimum yang lazim dijelaskan. Jadi itu namanya sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi tetap dengan biniyati udhiyatin. Ada pasang niat. Jangan sampai mereka tidak dulu niat awak karena memang ini terkait dengan ibadah kurban. Jadi disunatkan kurban dengan niat kurban, disyaratkan padanya niat tatkala menyembelih atau sebelumnya menyembelih inda ta'yin. Jadi niat tu pasang tatkala akan menyembelih. Kalau bisa awak menyembelih, sembelih awak sekali. Ibu ni telah menyembelih Kamu tak tolong ke perwakilan atau ya jadi ya bakabe ya. Ambo dulu mau agak takut di darah tapi lah cocok lah dah bawa dia dah. Nah jadi tatkala mandabli atau sebelumnya bisa aja. Sebelumnya tatkala kau Jawi kurban ambo bisa aja tu bagi apa yang dia kurbankan. Itulah maklum tu annaha bil qalbi. Niat itu adalah dengan hati dan disunatkan dengan lisan. Disebutnya di dalam nawaitul udhiyatal masnunata. Sengaja meniatkan aku akan kurban yang disunatkan atau nawaitul udhiyata ada as-sunati tadhiyah atau wajib membayarkan. Artinya adalah sengaja aku membayarkan sunat tadhiyah, sunat kurban. Itu nak singkit itu. Itu baca lah mati awak. Aku kau bayar kurban awak lah. Nak repot-repot mana dah, nak susah-susah mana dah. Payah awak apa-apa bahasa Arab silakan. Mati awak je jadi disunatkan jo lisan awak. Awak pasal ni alam mati awak lah.
Atau kuah ambo baniai ambo berkorban kuah jawiye lah tu. Dak ribet-ribet benar buat niat dan adalah mati awak atau awak ucapkan dengan lidah awak tu lah diketahui oleh Allah Taala. Kan tak perlu disabitkan awak berkorban misalnya satu keluarga, nama masing-masing enggak kan? Misalnya dari yang dijual tu anak si A, si B, si K kan tak perlu. Sebenarnya kalau seandainya awak lah dalam satu keluarga, silahkan saja satu keluarga tu. Tak ada masalah tu niat awak no. Kalau mau disambutnya jadi jo. Tapi kalau nyoba tujuh cicie lo. Tapi kalau nyo dalam bentuk satu sapi satu keluarga, tak usah. Yo kan disunatkan itu minimal satu dalam keluarga. Ya, misalnya kan anak awak tu lah berkeluarga lo. Itu awak misalnya lah orang, tapi cuman awak dinyo lah iyalah dari dua-dua. Cuman awak satu keluarga ya keluarga misalnya. Iya satu keluarganya cicie, contohnya satu lo membayi cie sapi itu nyo cie lah bayi. Kan cie sabuyan. Sabunya lah. Tapi kalau ibu contohnya dalam satu keluarga, ada anak-anak dalamnya, suami, laki rumah, kemudian mementai siku jawi lah dia sama tu nak perlu nak sesabuin ada. Tapi kau dulu anak awak lah menantu adalah satu cik kau. Aku dulu cik lain kau di Jakarta dulu cik kau. Dia satu lo pitih dalam sekali. Silahkan disabui. Dah harus dah, tapi ditainkan juga niat. Dan dia nak berkorban tu dia baca lo niat Kalau misalnya orang tua awak kan meninggal. Jadi itu korbankan aku memang tu bisa sampai. Ya dan di sunat muakkad dan korban sendiri adalah orang yang hidup. Tapi kalau ada nazar silahkan dibayarkan. Ada amanai bersoal bayarlah lewat. Beda kalau dah nazar kau, kalau amanai kau, dah beliau sesuatu makan dagingnya dah. Lah, aku nyo nazar indu ambo kan mau dari kampung kau kan ada mau cukui-cukui gai. Kalau cukui kurban tujuh lah sebenarnya kan tak ada banyak cukui tujuh dah. Maksud tujuh itu adalah siku Jawi itu tujuh dua itu. Tujuh orang kan dekat tu. Kan awak lu cukui kurban lu cukui tujuh lah. Ambo tolong cukuian kecil amanah orang tua kanaknya lah dulu meninggal. Sampai ke pengurus. Kau untuk orang meninggal berarti lah nazar. Jangan ambil lo daging lain. Jadi makan lagi. Jalan ke surau supaya bagian kurang banyak lain. Itu kalau diamanatkan ya. Ya kau nyo sabui lah nama. Kan lah alamat naik nama itu. Lah nyo ikrarkan ke kanak Lo satu nak awak korban cik. Satu korban cik jadi mak. Kira dia meninggal. Jadi yang ni jalan ke pengurus surau. Mana boleh lagi yang dia bawa pulang dalam kau ya. Daging yang dia bawa pulang boleh ya, tapi dia makan dah. Tapi sudah bawa pulang tu yang kau dah dia lah. Kalau kena bawa pulang tu makan menuanya. Ya kadang-kadang kan dia bawa pulang dari suraunya dulu kan jagihan kah? Kan lain. Dia kadang-kadang kan setiap daging kurbanan dia bawa pulang tu nak kasar dulu kan makan tu doh. Dulu kan nakik-nakik benar perlu lo nya gagi ya. Kadang-kadang kalau di rumah tu kau teragak lo nama. Tu kurban lah cik lah itu. Kalau tinggal di sana lain ada tu lain. Tapi kalau tak bawa pulang tu kadang teragak lo nyembah sini. Kan dia lah, jadi dipasang niat tak kalau menyembelih atau sebelum menyembelih ketika menentuan jawi menentuan jawi baca niat yo tak perlu panjang-panjang lah doh namanan apa dewa bi kalau ku niat ku cik di bacuan di yo Bahasa Indonesia ada tak? jadi bahasa Jawa boleh aja bahasa Minang boleh ya nah istilahnya dan niat itu tadi kan bisa dalam hati. Tapi kadang-kadang kan bahar niat kau lontar ucap aja lisan kau lain alur rasulum niat juga sesuai lain. Iyo kau lah kecil hati awak kati awak sendiri awak tanya Allah awak pasang niat tadi kau lah. Ayolah tuan baca sekali. Dulu
Itu kan raso anu aja tuh. Kadang-kadang kan ada sapi ternak, kemudian dalam bentuk menghormati. Itu kan tradisi-tradisi dari orang tua awak, mencamina diri, mencamina diri awak. Kan itu adalah makna. Tapi kalau nanti dalam fikih kan ada disebut ada. Itu kalau di luar itu tuh Mbak tuh termasuk apa namanya itu Bid'ah. bid'ah. Ya sebenarnya kan di luar nu aja tu. Di luar nanu kurban awak itu. Kalau nama pakai badak lalu. Kalau no ya silakan, kalau ada mau wadan silakan badak. Dia tidak bid'ah tuh. Kan Nah. tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul. Iya, makanya bagi nak mau silahkan saja melakukan itu sepanjang tidak mengecian bahwasanya itu bahagian dari syarat. Tak ada. Kalau yang menyatakan itu tidak bagian dari syarat ada masalah. Sedangkan prosesi-prosesi sebelum itu kan bahagian dari anunya itu. Kau babadak Nya kan orang tua awak dulu, mangko ada bacamin. Mangko ada babadak, mangko ada balimau. Itu kan dimaknai kalau awak memang para lui di awak kau bacamin awak untuk koreksi diri awak. Tergantung yang lain lah memaknai, tapi itu tidak menyatakan kurban awak diterima atau tidak terima. Umumnya nak do badaknya, nak do. Kan bagi yang mau saja silahkan. Bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak ada masalah. Karena memang itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan itu ya. Iya. Oh harus anu bawa ikut segala macam nama lazimkan manuan dari turun temurun dari orang tua dulu silakan. Kalau nanti ambo, ayo lo nak dulu nanambo kurban nak dulu ambo Cukup niat aja gue. ya, cukup niat niat. Tan itu kan bahagian dari anu lo, waktu tandonyo kurban mereka anu disikiannya tanda sayang kan Jawi. Itu kan Jawi kalau ada jawinan beliau mengemaluan, kemudian ada rasa senang kan ada Jawi kurban dan apa menangis ketika orang yang mengapa itu mengasuh mengemaluan yang mengemaluan itu dengan cinta. Menangis pancale matuai. Ani yang je. Wahia afdalu minas sadaqah. Jadi dan kurbanku termasuk adalah sedekah yang paling afdal. Itu kan sunat muakkad. Termasuk kategori sedekah yang paling afdal di hari kurban, namun di hari kurban kan. Tua berkurban, hal demikian itu termasuk bahagian sedekah yang paling afdal. Jadi bukan wajib. Dan sampai mengeci alo korban ko wajib. Sunat muakkad. Artinya adalah bagi orang nala mampu mengko sunat muakkad baginya lah takkid sunatnya itu untuk ikut berkorban. Lalu kemudian bagi orang yang mampu inyo indak juo berkorban dijelaskan isko wa muraduhu annahu yakruh tarkuha lil qadiri alaiha. Makruh bagi orang lala mampu meninggalnya. Dia balapiah bintiado dan namuh korban. Korbannya taruh setiap tahun langkit mati. Korban taruh kan kadang-kadang korban laba bagian je dia berbagi kebahagiaan. Awak dah tujuh korban awak $1. Yo kalau lah tujuh siko Jawi, yo buat balik Jawi cek lain. Kan stop sangat dulu. Awak dah tujuh. Nah, jadi kalau mau memahami cara dakwah guru-guru awak dulu, joran tutu awak,
yo minimal kan karena memang orang tua nah rata-rata namanya kita kan jamaah yang usia uzur, kemudian lah mulai berkorbannya tu lah no ya tu istilahnya lah usia sanjung lah mungkin lah agak umur 55 atau umur 60 tahun abang sansu cici dulu lo nak lain. Tapi kini kalah semakin tingkat kesejahteraan masyarakat wakola meningkat. Kini kau memang masyarakat wala meningkat kesejahteraannya. Umrahnya lah banyak, cok haji je keinginan tu tinggi. Tak kata lo korban. Kalau dulu orang untuk haji sini meskipun bisa 1 tahun itu masih terbatas kalang-kalang tertentu ya. Tapi kini pendapatan lah lumayan lah. Lalu kemudian korban dekat tujuh kini lah meningkat. Lalu dulu taluknya tujuan seekor jawi sebenarnya. Target kan seekor jawi, berarti tujuan. Aku seterusnya deh kalau lihat taluknya. Tapi dah boleh dia tiada. Awak korban awak lah cukup seekor jawi lah cukup tujuan lah. Balik jawi cak lain. Ini kan cara dakwah ni, cara dakwah, cara komunikasi. Mana tahu seekor jawi, mana tujuan silakan. Tu. Ya balik tahu besok lah kalau lah cukup balik korban cak jawi cak lain. Harapan awak, contohnya awak tren awak baca dari tren yang berkorban disuruh awak, ndak barang baru bertambah, harapannya ada baru nih. Tingkat kecenderungannya tu harus ada lo nambah, ada lain kan perekonomian kau kan terbanding ke. Itu berarti orang itu gitu je nak berusaha banyak tarui jo supaya jo jadi orang balabiah gitu balabiah. Ia orang nak buat tu loh nama rezeki tarui. Nama biasa manuanya tadi tu singgo tak tu je. Nak do panganan je orang awak kau nak do panganan tu memulai. Ya kalau lah dimulai lah dia sekali tu taka anduan dulu mulai dari sudah raya haji kau je lah fikir lah banyak dulu kelebihannya. Ya tak buka lo rezeki sudah tu lain. Kalau setiap tahun dia lain. Rutin terus. Trennya cici atau beberapa mungkin yang batu tukar. Tapi tukar sudah tu kok hilang lah lihat. Harapannya adalah aduh taruh setiap tahun tu kalau saya ada awak mampu kan ada dibatasi dah. Kalau umur sekian banti kurban jangan ada dah. Tak ada batasi umur asar ya. Mereka mampu berkorban. Silakan. Mangkuai hadis Nabi itu, mangka dalam satun walam yudahi fala yakrabana musallana. Sianan talo ne lai mampu untuk berkorban. Pinyo nak nemu berkorban dah anggarnya. Jangan dekati musalla kami ke Nabi. Berarti ukulah diri awak. Mampu awak sampai hari tasyrik. Aduh dah piti awak. Kau piti simpanannya banyak. Ketika awak kata kurban nak nama satu tu. Banyak lo nanti fikirnya untuk itu dia dah jadi kurbannya. Dia tu kalau dipikirnya kan sana banyak ada nak jadi kalau piti keluar tu. Karena disangkut piti keluar tu mengurangi. Padahal sedekahnya kan seafdal sedekah lah. Sedekah tidak akan mengurangi harta awak. Tidak akan berkurang dia tu. Cuba awak survei gini, kalau awak cuba hitung, awak ambil satu korong bara jumlahnya dalam keluarga itu. Dan ini sebenarnya mampu memenuhi hajat dirinya dan hajat keluarganya sampai hari tasyrik. Nambah lebih
lebih heko tadi bisa untuk ikut kurban. Barang kira banyak kan? Satu korong tu lah. Barang korong awak mungkin anggap dia korong awak ko 200 kakak ini. Barang kakak ada kan 200 daya ada? 300 kakak. 300 kakak buat tongnya di pasar kandang. Barang kakak kira-kira yang syaratnya adalah inyo mampu untuk berkorban dari 300 kakak. Dari 300 itu mungkin minimalnya adalah agak 100. Atau enggak usah lah 20% aja. 50% atau anak. Berat atau 30-40%. 30% aja 100 kakak. 100 kakak. 100 kakak bariku je wini tu dah. Boleh. Boleh. Boleh kue nak. Baliku ni awak di sana. Mungkin asumsi awak adalah mungkin di tempat lain. Kalau orang perokok 10.000 sehari bisa untuk. Mana? Kalau orang perokok 10.000 sehari. Apalah dia tolong nak kata. 1.600.000. Nah, artinya kalau nyo menabung per hanu tu akan lah lain lah sangat jon. Kini ko dan di hari kurban itu sampai di hari tasyrik ada nak melebihnya kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya lebih itu 2.500.000. Cek tabungan. Ayo, pokoknya ukurannya kecuali contohnya menjelang hari raya haji ko habis dia sedoi. Nah, dona lain-lain. Sebenarnya itu nang kaji sebenarnya ada ganti. Lalu celai tergantung kalau lama mulai. Kalau lama mulai, lah dimulai kan sekali pasti ada rasuan. Tapi jangan sampai yo praktek-praktek ketika kurban tu akan ceceliak dari tapi kini lah mulai tertib lah. Sebetulnya Ditimbang. yang namanya ibadah apapun termasuk sholat, termasuk tahajud, termasuk korban, kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan ya Wak. Ini ada dosa. Ya jangan adalah kepengurangnya itu lah. Itulah kadang-kadang biasanya Wak tiap tahun kau Wak besok korban. Tuh tahun kini rasanya ndak dong, Wak korban ini banyak apalah penularan segala macam. Tapi hati ya Wak dalam merasa tidak enak. Ya. Karena kebiasaan. Suatu kebiasaan kalau merasa suatu ibadah yang baik. Justru itu adalah peluang awak masih di awak hari raya haji. Kemudian kalau soal kelebihan sebenarnya terpenuhi hajat awak dan hajat ke orang menjadi tanggung awak, kan itu ukuran dari mampu ke juga. Ada nak balabih dari itu tu. Contohnya kini sesudah tu mereka dicari lo lah lihat itu. Hanya ada lo rezeki mereka sudah tu lain. Ada aja lain. Wa waqtuha min irtifa'i syamsin nahrin ila akhiri ayyamit tasyrik. Bila waktu awak menyembelih hewan kurban itu mulai dari tagak matahari hari nahar tu sampai akhir hari tasyrik. Silakan. Lah selesai awak sembahyang Idul Adha, lah mulai naik matahari, sembelih lai di 10 Zulhijjah. Oh, kiroe hari raya tu hari Jumaat. Hari sampai hari di Dabiah je jawi beko jam 10 beko jawi ko sebanyak 10 Sudah Dabiah sialah lo ko azan lo lai. Jumaat lo lai. Jangan tak dua lo Jumaat dek raya adik Dabiah ko. Ya dulu hari raya Dabiah yo. Sementara hari Jumaat orang saya Jumaat, tu sibuk je bawa dah lepas ada Jumaat. Awak membantai tadi di surau je. Tinggal Jumaat. Habis suak gain dah. Sampai hari dah. Sampai hari. Jadi 10 sabaleh, 2 leh, 3 baleh. Jadi di hari nahar dan hari tasyrik.
Hari tasyrik itu 3 tu. Itu di hari nahare. Kan hari Idul Adha dan itu hari penyembelihan. Lalu tidak bisa hari pertama hari nak kedua. Lalu yang menjadi problem, kalau ada jadi problem kalau terjadi perbedaan solat. Perbedaan solat. Inyo sembahyang hari Selasa. Sementara kurbannya hari Noyan. Memantai dulu daripada sembahyang. Tunda memantai. Sesuaikanlah. Itu tidak sah. Tak sah. Tak sah lah. Dia sembahyang lo. Baru didabiah kau. Oh lah sudah sembahyang besok ke dabiah silahkan. Jangan dabiah dulu kemudian besok sembahyang. Mangko para lu di situ disiasati. Kalau seandainya kau kurban awak, pastilah di awak besok berjemaah. Sembahyang waktu di di situ diaduan. Kau membantai dulu besok raya tunggu semua aja raya besok. Besok orang raya yang bantai. Tu raya Idul Fitri tu ya. Raya Idul Fitri kan orang marandang raya solo raya. Besok rayanya membantai. Membantai dan membantai kurban tu ya. Kau membantai kan? Kalau membantai hari raya Idul Fitri, hanya membantai namanya. Sebelum hari raya lah bantai lah dibalik dong. Menyambut hari raya. Pagi-pagi pas Idul Fitri imam akan solat, tak sekali kau bantai kau randangai sebelum disunatkan. Awak berbuku. Bawa dulu sebelum solat aku ya. Minum sebelum solat dulu. Iya minum berbuku lah awak lu. Abang kowe keciamu nama Idul Fitri tadi, nama-nama bantai sebelum hari raya Idul Fitri, masalah. Bawa lah ke surau. Misalnya berbuku sebelum solat. Dagian aja dagian tambah lo iya nak do tu cekil dia. Ketupek guys. Kau Idul Adha silahkan bawa ketupek tapi berbuku setelah sembahyang. Puasa awak lo. Kembalikannya. Kan teorinya dua tu je tu. Sebelum puasa, sebelum sembahyang dengan pehan. Sebelum Idul Adha awak nak puasa, puasa awak tahan awak sesudah sembahyang baru awak makan ni. Tidak lo itu kan nak puasa lu ada wajib lu kau tahan ada dan sakit paru kau apa ya lo deh. Puasa waktu Idul Adha tunggu. Apa dari subuh sampai selesai salat Idul Adha atau dari sore kemarinnya? Dah dari subuh aja. Sore kemarin tu malam puasa tu tahan malam pun. Berarti jam-jam sampai pada siang lah bisa lo makan. Istilahnya manahan. Awak kan malam itu kan masa makan tu. Yang puasa malam lain dari sore lo kau puasa. Nam puasa kau ketika awak sahur lah, mulai dari sahur. Mulai dari sahur. Ya gua jam sampai tu makan kenyang. Ayo, jaga sampai makan lah kenyang. Ya kan awak kau yang tahu fisik awak tu kan awak. Beko pingsan lo sembahyang lo. Silakan lo. Jadi makannya jam 4 subuh tu makanlah. Ada orang kan nama itu. Kok niat sahur nama itu. Tu buku eno lain. Buku beko. Jangan sampai puasa lo di hari tasyrik tu kau. Puasa lo ditahan lo. Tasyrik 3 hari haram puasa. Nah, jadi waktu itu yang perlu disiasati, diwaspadai. Karena memang kan awak bisa beragam waktu, kemungkinan besok kau mungkin akan beragam juga. Kalau awak di solat, utamakan dulu dan kalau ada jamaah awak nak ikut kurban ditanya dulu. Sembahyang bila awak pengurus menyesuaikan lo, berarti kurban awak hari kedua lain.
bisa mengalah. Jadi bangku misal karena dulu awakku ada yang sembayangnya itu terlambat. Iya. Sehari. Sementara kau lah, hanya ikut korban di orang yang maju sholatnya. Kan ikut nak bahas tentang tu. Ikut tentang kan apa sebut? Nak tak nak buat. Awak lah kajang obat. Dia sembahyang dulu baru sembelih hewan kurban. Dan disembelih hewan kurban lu besok sembahyang itu tak sah. Carwe tak tadi itu mau kecian madima wak sembahyang di situlah wak kurban. Cara mensiasat itu atau takako pengurus mananyuan ke jamaah kurban. Ibu kikiro sembahyang di ma. Li suruh ke punduang, suruh ke punduang sembahyang lah, oke, aman tu. Awak di mana sembahyang, awak mungkin sembahyang di situ. Di situ tu lazimnya kamar rujukannya. Contohnya, lambe sembahyangnya. Maka harus menyesuaikan lah. Bisa jadi pengurus, iyalah kalau tak tu ya. Demi manu, biarlah mundur pengurusnya di siko contohnya. Visual lah. Misal awak misalnya tinggal di suatu kota dulunya. Yo. Awak punya komunitas lo pengajian segala macam sinan. Betul tu, bu, ikut korban cek deh. Ikut korban situ. Yo. Sementara awak tinggal di kampung itu untuk menjaga silaturahmi yo. Awak komunitas kan. Sementara ini misalnya rayonya hari Sabtu, sampai awak tinggal sembahyang kini ke hari Minggu. Itu acara itu gitu. Iya berarti alun sah korbannya lain. Iya sembahyang sinan. Sinan sembahyang. Dia nak mesti sinannya sembahyang doh. Sesuaikan jadwal sembahyang itu. Dari je masa cik siko pun hari semua jinyo sembahyang. Iya, dah mesti harus pahilo sinan doh. Siapa cik siko lah semua sembahyang. Ya, walaupun ada komunitas, kami bisa saja. Tapi kalau mangkonyo silakan saja. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin itu meminimalisir perbedaan. Itu bahasa menurut pemimpin. Nah, yo kan bisa jadi tu, bisa jadi takah kece dadore sentang korbannya disiko dadore sedak. Sementara sembayangan tempat lainnya pengurus tempat lain. Menyesuaikan lo di sana. Sementara siko kalau korban gua. Itu dari awal harus wasiasati. Boleh menyesuaikan di mawa ke sembahyang sini aja lo korban lain. Ya kadang-kadang awak kan gitu bu. Ya. Kan kini kok banyak biasanya perkumpulan misalnya anak yatim yayasan lah misalnya. Ada SMP sawah bon ikut korban lah di tempat ini satu kita di sini mendirikan yayasan anak yatim bla bla bla. Oke lah kerja awak kan. Awak tak tahu udah kapannya sholat. Tapi awak ikut diniatkan ikut korban di situ. Ya najaleh waktu kurban awakku adalah di hari nahar. Hari nahar itu 10 Zulhijjah. Belum 10 Zulhijjah wak. Iya, maka sewa yayasan tuh mungkin yayasannya di Lampung atau di Jakarta, awak di situ. Iya. Makan acok ado yang kayak gitu. Iya ado. Karena acok tuh diminta seperti itu. Kadang-kadang memang ada rasuan bawah tuh tergerak lagi wak kan. Tapi awak tak tahu kapannya sholat. Tapi niat awal mah katanya ini punya yayasan tuh kan hanya tuh awak yang adalah urusan yayasan Lampung kayak Jakarta gitu kan. Jadi kalau saat kurban, bun tolong kami satu korban ini anak yatim di sini nih. Ya oke lah kecewakan. Sudah kita
Ya dah jalai kini ko waktu kurban tu adalah mulai tagaknya matahari di hari nahar. Tapi kalau harus di hari itu, mengko serentak je lah ikut pemerintah dalam mana tu aman bang. Kurang tu sama itu lah sama Tak tahu buat. Nilainya tetap sedekah ya Bu ya. sedekah. Nggak tahu yayasannya di mana, masaknya apa. Yo kecil kenyo tanya belo sembelih ko. Kami sembahyang kuah. Berarti kan bisa saja hari tasrik pertama ke disembelih lebih aman. Nah, sangat 7 hari kira. Nah, itulah kira diskusi awak pagi kini. Kalau ulang kaji awak, fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.